Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita masih diberikan nikmat sehat dalam rangka mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah calon siswa-siswi SMP Plus Al-Bahri tahun pelajaran 2021-2022. Saya ucapkan selamat bergabung kepada calon siswa-siswi yang kedepannya akan menimba ilmu di SMP Plus Al-Bahri yang kurang lebih 3 tahun ke depan. Pada kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Yang tentu saja dalam kesempatan kali ini saya akan mengenalkan atau akan menjelaskan materi tentang pengenalan kurikulum 2013. Mungkin sebelum berlanjut ke materi, perkenalkan nama saya Adi Nuryadin. Kebetulan saya lulusan dari Universitas Indraprasta PGRI. Perlu diperhatikan bahwa saya mengajar sebagai guru bahasa Indonesia di SMP Plus Al-Bahri, diberikan kepercayaan menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum sampai dengan saat ini. Kemudian lahir di Bekasi pada tanggal 23 November 1990 dan saya kebetulan pada saat ini tinggal di wilayah Padurenan, tepatnya di Gang Telkom RT 1 RW 5 Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya. Mungkin itu saja untuk pengenalan kita. Nanti untuk lebih dekat lagi dalam berkenalan nanti boleh pada saat kalian sudah masuk atau tatap muka di SMP Plus Al-Bahri. Baik anak-anakku sekalian, langsung saja pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang pengenalan kurikulum 2013. Pengertian kurikulum itu sendiri, yang pertama bahwa kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh sekolah. Jadi, kurikulum itu merupakan suatu sistem di mana dalam kurikulum ini sekolah itu membuat sebuah program pendidikan yang isinya itu kurang lebih seperti mata pelajaran apa saja yang akan diberikan, kemudian berapa jam yang akan diajarkan, mekanisme pembelajarannya seperti apa, itu mencangkup kegiatan kurikulum. Nah, kurikulum ini bisa dibaca, diberikan kepada peserta didik di dalam satu periode jenjang pendidikan. Jadi, kurikulum ini diberikan selama kurang lebih 1 tahun pelajaran. Ya, karena tidak menutup kemungkinan kurikulum ini akan berubah di tahun pelajaran depan atau ada perubahan dari segi yang lainnya. Makanya di sini dijelaskan dalam 1 tahun periode jenjang pendidikan. Ini merupakan pengertian dari kurikulum. Kemudian fungsinya. Fungsi kurikulum itu tentunya untuk mencapai tujuan pendidikan. Ya, tentunya tujuan pendidikan secara umum yang diterapkan di dalam sebuah sekolah, khususnya di SMP Plus Al-Bahri, adalah untuk mencerdaskan anak bangsa. Jadi kurikulum yang sudah dibuat di SMP Plus Al-Bahri tujuannya tentu untuk mencerdaskan siswa-siswi SMP Plus Al-Bahri dengan metode seperti apapun, dengan mekanisme seperti apapun berjalannya suatu pembelajaran, tentu tujuannya seperti itu. Dan tentu saja kurikulum ini alat untuk menempa siswa. Ya, jadi maksudnya menempa siswa, siswa diharapkan belajar dengan baik dengan sistem kurikulum yang sudah dibuat agar visi misi dari sekolah itu bisa tercapai.
Ya, visi misi dari sekolah itu kan tentunya gambaran ke depannya bagaimana sekolah itu bisa berkembang. Tentunya visi misi itu bisa dijalankan harus adanya kerjasama, adanya keterlibatan, adanya capaian dari siswa tersebut. Oke, makanya visi misi itu tidak bisa dilepaskan dari sekolah, tidak bisa dilepaskan dari pendidik, dan tidak bisa dilepaskan oleh peserta didik. Intinya seperti itu ya. Oke, baik. Itu merupakan gambaran dari pengertian ataupun dari fungsi kurikulum. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya. Kemudian yang selanjutnya, mungkin bertanya-tanya ya, di SMP Plus Al-Bahri ini menggunakan kurikulum apa sih Pak? Nah, kurikulum di SMP Plus Al-Bahri ini tentunya menggunakan kurikulum 2013 atau biasa disebutnya K13 yang terbaru. Tidak beda jauh ya dengan di SD. Kalau di SD itu kurikulum 2013 itu penerapannya, pembelajarannya dengan menggunakan tema, kalau tidak salah seperti itu. Kalau di tingkat SMP itu mungkin ada perbedaan ya, tapi intinya untuk di SMP Plus Al-Bahri ini menggunakan kurikulum 2013. Akan saya jelaskan kurikulum 2013 itu seluk-beluknya, cangkupannya kurang lebih seperti apa. Oke ya. Baik, yang pertama, karena kita dalam masa pandemi COVID-19 dan adanya aturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seputar pembelajaran tatap muka, maka perlu saya jelaskan, kalau dalam kondisi normal, ini yang sebelah kiri adalah kondisi normal, itu kalau untuk jumlah jam pelajaran selama 1 minggu, itu kurang lebih ada 49 jam. Ini berlaku untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 itu sama. Dan 1 jam pelajarannya itu adalah 40 menit. Kalau normalnya itu kan di jam kita menghitungnya 1 jam itu adalah 60 menit. Tapi kalau dalam pembelajaran, situasi normal yang kita sifatnya tatap muka, kalian hadir di sekolah, tidak masa pandemi, itu 1 jamnya adalah 40 menit. Dengan total jam pelajarannya itu 49 jam selama 1 minggu. Kemudian kita melihat yang di sebelah kanannya. Ini yang sebelah kanan ini adalah masa pandemi COVID-19. Ya, atau entah pembelajaran daring ataupun pembelajaran new normal, itu nanti akan disesuaikan. Itu kurang lebih pembelajarannya selama 39 jam pelajaran, beda 10 jam dengan yang kondisi normal, dan bedanya juga adalah untuk 1 jam pelajarannya itu hanya 30 menit. Oke, jadi ada pengurangan kurang lebih 10 menit dari kondisi normal. Ini supaya apa? Kalau untuk pembelajaran daring tentunya kan berbeda dengan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran daring itu mungkin kita melihatnya gadget, laptop, atau yang lainnya ya. Dikhawatirkan kalau kondisinya lebih lama ada kebosanan atau yang lainnya kalau memang menerapkan sistem yang lebih lama. Atau kita juga dikhawatirkan kalau kita terlalu lama di dalam pembelajaran daring, itu salah satu aspeknya adalah masalah kuota ya gitu, anak-anakku sekalian. Jadi dikhawatirkan kuotanya itu nanti semakin lama belajar maka semakin cepat untuk habisnya. Tapi kan tidak berlaku untuk yang menggunakan wifi ya, tapi kan tidak semuanya menggunakan wifi. Rata-rata kebanyakan menggunakannya paket data, jadi biar bisa kita gunakan di hari-hari selanjutnya. Baik, kita lanjut. Ini untuk masalah beban belajar per minggu, jumlah jamnya saya ulangi, untuk jam normalnya itu 49 jam pelajaran selama 1 minggu dengan waktu 1 jamnya 40 menit. Kalau untuk kondisi COVID, kita daring, itu 39 jam pelajaran, kurang lebih 30 menit dalam 1 jam pelajarannya. Baik, kita lanjut. Oke, ini merupakan struktur kurikulum.
Maksudnya struktur kurikulum itu merupakan pembagian mata pelajaran dan pembagian jumlah jamnya ketika kalian belajar. Ini bisa dilihat. Di sini ada kondisi normal dan ada kondisi selama pandemi COVID-19. Untuk mata pelajarannya, untuk di SMP Plus Al-Bahri itu sama, baik yang normal ataupun yang pandemi. Itu jumlahnya ada 14 mata pelajaran. Dari mulai pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, seni budaya, penjas, TIK, ini pelajaran komputer, bahasa Sunda, tahfiz, English class, dan bimbingan konseling. Nah, di sini perlu saya jelaskan, SMP Plus Al-Bahri kan namanya ada plusnya ya. Nah, plusnya itu merupakan kita menambahkan 2 mata pelajaran ini. Mata pelajaran tahfiz dan mata pelajaran English class. Untuk tahfiz ini diharapkan kalian dalam pembelajarannya itu menghafal Al-Quran. Jadi diharapkan ketika nanti kalian lulus ini ya minimal kalian bisa hafal 1 juz lah ya. 1 juz minimal juz 30. Itu kalian bisa hafal ketika lulus dari SMP Plus Al-Bahri. Ya syukur-syukur kalian bisa hafal 30 juz, itu lebih bagus lagi ya, karena nanti ke depan pun banyak sekolah negeri di lingkungan Kota Bekasi yang memberikan beasiswa untuk siswa-siswi berprestasi di tingkat hafalan Al-Quran. Kemudian kurikulum plus yang kedua itu selain tahfiz adalah English class. Di sini kalian diajarkan bagaimana belajar berbicara bahasa Inggris secara aktif. Ya, jadi diharapkan ketika kalian lulus Al-Bahri sekalian kalian bisa menghafal Al-Quran, kalian pun bisa bisa berbicara bahasa Inggris minimal ya pasif lah ya. Kalau kalian jalan-jalan kemanapun, kalian ketemu dengan bule atau yang lainnya misalnya, orang itu ngomong, paling nggak kalian bisa paham atau bisa ngerti ya. Apa bedanya Pak antara English sama pelajaran bahasa Inggris? Ini tentunya ada perbedaan ya. Kalau di bahasa Inggris ini lebih banyak berbicara tentang penulisan, walaupun memang ada ya yang namanya berbicara, cuma kan tidak terlalu khusus dalam belajarnya. Nah, kita khususkan itu di English class. Itu makanya kalian tetap harus mengikuti seluruh pelajarannya. Kemudian di sini pun ada bimbingan konseling. Jadi nanti ada di sini guru BK lulusan memang S1 bimbingan konseling dari Universitas Indraprasta. Nanti beliau akan masuk ke kelas kondisi normal atau sama masuk ke kelas dalam kondisi pandemi. Nanti tugasnya apa? Guru ini akan memberikan konseling ke kalian. Maksudnya konseling itu adalah yang mau curhat boleh, yang punya masalah silakan boleh sampaikan, atau nanti bimbingan konseling ini akan menyampaikan seputar materi pergaulan, kurang lebih seperti itu ya, bagaimana bergaul yang baik, bagaimana kalian bisa menjaga diri ataupun yang lainnya. Oke ya, ini baik ada 14 mata pelajaran yang kedepannya akan kalian pelajari selama di SMP Plus Al-Bahri. Kemudian ini struktur jamnya. Tadi untuk kondisi normal itu 40 menit, kondisi pandemi itu 30 menit. Di sini mungkin ada beberapa yang memiliki perbedaan dalam jumlah jamnya. PAI normalnya 3, pandeminya 3, PKN 33 sama bahasa Indonesia yang tadinya 6 mata pelajaran. Dalam kondisi daring, pandemi cuma 4 jam pelajaran. Matematika yang tadinya 5 jadi 4, IPA yang tadinya 5 jadi 4, IPS yang tadinya 4 jadi 2, bahasa Inggris yang tadinya 4 jadi 2, SBK yang tadinya 3 jadi 2, Penjas 3 menjadi 2, TIK tetap 2, bahasa Sunda tetap 2, tahfiz tetap 4, English class tetap 4, bimbingan konseling tetap 1. Jadi kalau kondisi normalnya itu 49 jam, selama kondisi daring atau pandeminya itu 39 jam pelajaran. Ini dikali 40 menit, ini dikali 30 menit. Ya, ini untuk struktur kurikulumnya.
Saya lanjutkan. Ini perbedaan yang agak dominan antara kondisi normal ketika kalian tatap muka dengan kondisi pandemi COVID-19. Kita lihat dari hari efektifnya. Untuk kondisi normal 5 hari, Senin sampai Jumat. Untuk selama COVID pun sama, kita menerapkan pembelajarannya dari Senin sampai Jumat, untuk Sabtunya itu libur. Kemudian waktu belajarnya, kondisi normal itu kita dari jam 7 sampai dengan jam 3 sore. Kalau untuk kondisi selama pandemi, kita dari jam 7.30 sampai dengan jam 12 siang. Kemudian untuk durasi tiap jamnya, untuk kondisi normal 40 menit, untuk kondisi pandemi COVID-nya itu 30 menit. Ya, jadi agak lumayan ada perbedaannya. Dari waktu belajarnya pun kita pangkas kurang lebih selama 3,5 jam ya, setiap harinya. Baik, saya lanjutkan. Nah, Pak, untuk di SMP Al-Bahri itu dengan kondisi sekarang kita belajarnya seperti apa sih? Apakah tatap muka ataukah kita daring atau online? Di sini sudah dijelaskan. Kemarin sudah ada surat dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi tanggal 16 Juli 2001 nomor 421-/Disdik.Pem.SMP bahwa untuk kegiatan belajar mengajar di awal tahun ya, ini bukan startnya sampai akhir tahun, ini di awal tahun 2021-2022 itu adalah daring atau online. Jadi kita tetap menerapkan pembelajarannya melalui daring. Kenapa daring? Ya karena kita melihat kondisi pandemi COVID yang memang belum mereda, dikhawatirkan kalau kita tetap menerapkan tatap muka, dikhawatirkan nanti malah banyak yang tertular, itu yang tidak kita inginkan. Nah, di sini ada catatannya. Kita akan menunggu edaran selanjutnya untuk masalah pembelajarannya, apakah tatap muka atau seperti apa, itu kita akan menunggu edaran selanjutnya. Tetapi untuk di awal tahun pelajaran baru ini, kita akan belajar dengan menggunakan daring atau online. Ya, saya harap bisa dimengerti dan bisa dipahami. Nah, apa saja yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran daring? Tentunya yang harus disiapkan oleh peserta didik tentunya adalah HP Android ya. Kalau memang di rumah ada komputer atau PC, silakan boleh digunakan. Kalau memang punya laptop, boleh digunakan juga. Yang penting ada sambungan internetnya. Nanti dari pihak sekolah akan menambah modul-modul dalam pembelajaran online, baik itu buku paket ataupun buku LKS, yang itu nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh sekolah. Ya. Baik, kemudian ini perlu dijelaskan. Oke, aplikasi penunjang dalam kegiatan pembelajaran daring ya, kita berbicaranya daring dulu karena memang kita akan melaksanakan pembelajaran daring. Nah, perlu kalian ketahui bahwa kita akan menggunakan aplikasi milik sekolah. Kita menggunakan aplikasi kunci punya SMP Plus Al-Bahri. Mungkin bisa dibaca kenapa kita memiliki aplikasi sendiri, karena diperuntukkan ke depannya kita mengikuti digitalisasi pembelajaran. Dalam belajar ke depannya kita berbasis digital ya. Bahkan yang namanya kertas mungkin nanti agak lebih jarang dipakai gitu, karena kita memang lebih cenderung pakai aplikasi, pakai video atau yang lainnya. Bahkan buku pun nanti nggak digunakan ya. Kita menggunakannya e-book atau buku elektronik yang ada di handphone kalian masing-masing. Ini kayak gitu, kita punya aplikasi sendiri. Walaupun pada saat pandemi kita menggunakan aplikasi kunci, tetapi pada saat pembelajaran tatap muka pun aplikasi itu tetap kita gunakan, karena banyak sekali kelebihannya. Nah, kalian nanti setelah melihat video ini, silakan boleh cari aplikasinya atau install aplikasinya di Play Store. Cari aja SMP Plus Al-Bahri, itu sudah ada aplikasinya. Atau kalian bisa lihat nih di sini di link ini, nanti bisa dicari di YouTube
cari saja SMP Plus Al-Bahri tutorial aplikasi kunci. Kalian bisa pelajari untuk penggunaan aplikasinya. Itu memang aplikasi khusus punya SMP Plus Al-Bahri. Selain aplikasi kunci yang kita gunakan, tidak menutup kemungkinan nanti beberapa Bapak Ibu guru ketika mengajar online akan menggunakan beberapa aplikasi. Yang pertama seperti Google Form, yang kedua YouTube, yang ketiga Zoom untuk konferensi bersama ataupun dengan menggunakan Google Meet. Jadi nanti akan dimix penggunaan aplikasinya, kira-kira mau yang seperti apa untuk penggunaan aplikasinya. Baik, saya lanjutkan. Ini adalah untuk penunjang aplikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nanti tinggal diikuti saja instruksi dari Bapak Ibu gurunya, kira-kira menggunakan aplikasi yang mana, tetapi secara default, secara keseharian itu menggunakan aplikasi kunci. Ya, kita lanjut. Baik, saya akan mengenalkan Bapak Ibu guru yang kedepannya akan mengajar di SMP Plus Al-Bahri dalam jangka waktu 1 tahun ke depan. Ini untuk guru agama Islam Pak Ibrahim, ini guru PKN Bu Dewi Resmawati, ini Bu Dini Yunika guru bahasa Indonesia, dan ini saya sendiri sama guru bahasa Indonesia. Kemudian ada Pak Fauzan sebagai guru matematika, Pak Amrullah sebagai guru matematika, Bu Siti Rahayuningsi ilmu pengetahuan alam, Bu Najla Sekar ilmu pengetahuan alam, Pak Dailami sebagai guru IPS, Bu Sahadana sebagai guru bahasa Inggris, Pak Andra sebagai guru seni budaya, Pak Yeyen sebagai guru penjas, Pak Dedi sebagai guru komputer atau TIK, Pak Ali Ismail sebagai guru bahasa Sunda, Pak Heri Kusairi sebagai guru tahfiz, Pak Harmanto sebagai guru English Class, Pak Sopiana Ade Putra sebagai guru bimbingan konseling atau BK. Perlu saya kenalkan juga bahwa ini Ibu Desi Oktaviani sebagai kepala sekolah, dan ini Bu Reni Oktaviani juga sebagai tata usaha. Ya, jadi itu merupakan pengajar dan tenaga kependidikan di SMP Plus Al-Bahri. Nah, perlu saya jelaskan juga dalam penilaian di kurikulum 2013. Apa aja yang dinilai di dalam proses pembelajaran, yang nilai ini kedepannya akan di-input ke dalam rapor tiap peserta didik. Di dalam proses pembelajaran, baik normal ataupun ketika pandemi, yang dinilai adalah nilai sikap atau perilaku, ini seperti kejujuran, rajin sholat, rajin beribadah, berkata baik, sering masuk sekolah, intinya gitu, yang baik-baik dari sikap dan spiritual masing-masing. Itu nanti ada penilaiannya. Kemudian ada penilaian harian. Penilaian harian itu berupa nilai tugas dan nilai ulangan harian. Ya, jadi nilai harian ini merupakan nilai yang paling banyak kalian ikuti dalam proses pembelajaran di kurikulum 2013, karena tiap tugas dinilai, ulangan harian pun itu nanti akan ada nilainya. Kemudian nilai PTS ini yang akan kita laksanakan sekali dalam 1 semester atau 2 kali dalam 1 tahun. Penilaian tengah semester ini ada poin penilaiannya. Kemudian ditutup dengan nilai ujian semester. Semester 1 biasanya di bulan Desember, semester 2 itu di bulan Juni. Ya, ini ada penilaiannya. Jadi keempat poin ini yang menjadi poin utama yang akan kalian tempuh dalam penilaian di dalam kurikulum 2013, baik itu kondisi normal, tatap muka, ataupun kondisi pandemi. Cara menghitungnya seperti apa? Ini cara pengolahan nilai rapor di SMP Al-Bahri. Jadi kalian, misalnya mata pelajaran Bahasa Indonesia punya 10 nilai harian, nanti itu akan dirata-rata. Ya, nilai rata-rata yang sudah terkumpul itu yang diambil adalah 40% untuk nilai hariannya. Jadi kalau nilai kalian tugasnya 100, kalian punya 10 nilai, 1000, di rata-rata 10 nilai
1000 dibagi 10, 100 ya. Jadi kalian punya nilai harian itu 100, cuma yang diambil itu cuma 40%. Jadi kalian kalau nilainya full 100, kalian sudah punya nilai 40 di dalam rapor kalian. Kemudian nilai PTS. Nilai PTS ini adalah yang diambil cuma 30%. Jadi kalau kalian punya nilai 100 dalam PTS, betul semuanya, nilai kalian sudah punya 30. Nilai hariannya tadi punya 40, nilai PTS-nya punya 40, jadi udah punya 70 kalau nilai kalian 100 semuanya. Kemudian nilai ujian semester yang diambil sama 30%. Kalau nilai kalian 100, yang diambil nilainya cuma 30. Jadi di sini nilainya 40, di sini nilainya 30, di sini nilainya 30. Jadi kalau di total 100 itu kalau kalian punya nilai 100 semuanya di dalam proses pembelajaran. Oke, itu saja materi yang saya perlu sampaikan dalam pengenalan kurikulum 2013 ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Nanti kalau memang ada pertanyaan, silakan boleh ditanyakan melalui grup WhatsApp MPLS. Silakan ditanyakan. Saya sebagai pihak dari sekolah selalu berpesan kepada kalian ya, bahwa selalu ingat 3M. Ya. 3M itu maksudnya nih, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan jangan lupa selalu menghindari kerumunan ya, biar kita terbebas dari COVID, biar kita sehat semuanya. Ini untuk kondisi yang aman seperti itu. Jangan lupa imannya pun diperkuat ya, jangan lupa menjalankan ibadah sesuai agamanya dan selalu berdoa. Dan yang terakhir adalah selalu jaga imun kalian ya, agar imunnya tetap baik, imunnya tetap kuat dengan cara olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, tidak panik, dan selalu makan makanan yang bergizi. Tetap sehat buat kita semuanya. Terima kasih. Jika ada yang membutuhkan kontak person saya, ini saya sertakan nomor telepon, email. Jangan lupa follow Instagram saya @sebagai teman di Facebook. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Setelah ini ada tugas yang nanti akan kalian kerjakan melalui Google Form. Kerjakan dengan baik, isi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Terima kasih. Saya tutup dan saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.